Jokowi minta Cina percepat investasi di IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meminta Cina segera mempercepat investasi di ibu kota negara, IKN, Nusantara. Hal tersebut ia sampaikan langsung kepada Perdana Menteri Cina Li Qiang di Diaotai State House, Beijing, Selasa 17 Oktober. Jokowi meminta dukungan Li Qiang untuk mendorong percepatan realisasi investasi Tiongkok di IKN. Selain itu, Jokowi juga mengapresiasi kerja sama kedua negara dalam pembangunan IKN. Saya mengapresiasi kerjasama, desain planning, antara otoritas Ibu Kota Nusantara dan Shenzhen, serta minat swasta Tiongkok di Ibu Kota Nusantara untuk di bidang perumahan dan kesehatan, ucapnya melalui keterangan resmi. Di samping itu, Jokowi juga meminta dukungan atas rencana penandatanganan nota kesepahaman, MOU, untuk pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara serta realisasi proyek tenaga angin dan tenaga surya. Dalam bidang perdagangan, Jokowi meminta Li Qiang untuk mendukung perluasan akses pangan hingga produk pertanian dan perikanan Indonesia di negeri tirai bambu. Saya mengharapkan dukungan yang mulia untuk perluasan akses pangan, produk pertanian, dan perikanan Indonesia di Tiongkok, ucap Jokowi. Dalam pertemuan, Jokowi turut mengapresiasi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia-Cina yang berkembang sangat baik dalam 10 tahun terakhir. RRT, Republik Rakyat Tiongkok, menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan RRT juga menjadi investor terbesar kedua Indonesia, ucapnya. Melihat hal tersebut, Jokowi menilai kerjasama antara kedua negara ini dapat turut menguatkan kerjasama regional dan internasional. Menurutnya, kerjasama ini pun mengedepankan perdamaian dan stabilitas. Kemenparekraf IKN kerja sama gelar farm trip wisata sekitar IKN. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Negara, OIKN, menggelar perjalanan wisata pengenalan atau familiarization trip, farm trip, ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Kaltim, untuk mempromosikan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di sekitar wilayah Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Selain mempromosikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan kesadaran tentang gerakan nasional bangga berwisata di Indonesia dan memberikan gambaran tentang progres pembangunan UIKN sehingga dapat mengedukasi masyarakat dalam mewujudkan UIKN sebagai kota dunia untuk semua. Berau memiliki potensi wisata alam dan wisata bahari yang tidak kalah dengan destinasi wisata unggulan lain di Indonesia. Tentunya, diperlukan strategi-strategi khusus untuk promosi, salah satunya melalui farm trip ini. Kami akan terus mendukung upaya-upaya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Berau, terutama untuk mendukung pencapaian target 1,2 miliar, 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara pada 2023 dan penciptaan 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024, kata Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf dalam siaran resminya, Senin. Kegiatan farm trip ini diharapkan dapat menciptakan sebuah travel pattern, paket wisata IKN, dengan pola perjalanan meliputi wilayah IKN, Samarinda, dan Balikpapan, termasuk desa wisata yang ada di daerah tersebut. Saat ini, lanjut dia, kunjungan wisatawan ke Kaltim masih hanya seputar di kota Balikpapan dan Samarinda dengan lama tinggal hanya sekitar 1 hari. Melalui pola wisata, travel pattern, yang tercipta nanti, kami berharap dapat menambah lama tinggal wisatawan hingga 5 hari 4 malam. Kami juga mendorong pemerintah Kabupaten Berau untuk menggelar perhelatan tertentu, misalnya kegiatan wisata olahraga, sport tourism, untuk menarik kunjungan wisatawan, katanya. Sebagai tindak lanjut kegiatan farm trip, Marhan menuturkan bahwa pihaknya siap membantu upaya promosi paket wisata yang dihasilkan. Kami akan bekerja sama dengan TA2 konvensional, seperti Asita dan Astindo serta 5 mitra OTA, online travel agent, untuk mempromosikan paket wisata yang dihasilkan dari kegiatan farm trip ini.
Selain itu, kami juga akan mempromosikan pariwisata Kabupaten Berau pada Tourism Expo Japan 2023 pada 26 hingga 29 Oktober 2023 di Osaka, ujarnya. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat dari Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Alimuddin, mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di sekitar wilayah IKN serta memberdayakan masyarakat lokal dalam prosesnya. Pada 2024 nanti, akan ada sekitar 2 juta orang yang pindah ke IKN. Kami menargetkan 10% dari jumlah tersebut, atau sekitar 200.000 orang, dapat berkunjung ke Kabupaten Berau, kata Alimuddin. Kegiatan Farm Trip ini mengenalkan beberapa destinasi pariwisata dan sentra ekonomi kreatif di Kabupaten Berau dan sekitarnya. Peserta diajak untuk menjelajah destinasi wisata seperti Pulau Maratua, Pulau Kakaban, Pulau Sangalaki, Pulau Derawan, Goa Halotabung, dan Rumah Oleh-oleh Basinang. Kementan siapkan langkah dukung ketahanan pangan di IKN. Kementerian Pertanian, Kementan, menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung ketahanan pangan di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Direktur Jenderal, Dirjen, Tanaman Pangan Kementan Suwandi mengatakan selain dinas setempat, ketahanan pangan di IKN juga perlu melibatkan daerah sekitar. Untuk wilayah IKN perlu kerja keras, Kaltim tolong dinas dan Dinas Pertanian Kabupaten sekitar Kaltara kemudian sebagian pangan di IKN itu dipasok dari Sulawesi, ujar Suwandi saat webinar bertajuk, Air, Pangan, dan Kehidupan, Tantangan dan Solusi bagi Ketahanan Pangan di IKN, dipantau di Jakarta, Senin. Jadi, Sulsel sudah siap-siap untuk mengarahkan ke IKN termasuk di daerah Bulungan, Kaltara. Kami pacu produksi plus Kalsel, lanjut dia. Selain memacu produksi, Suwandi memastikan penyaluran kebutuhan pangan ke IKN nantinya juga akan terukur. Ini sudah melakukan langkah antisipasi berapa yang bisa dialirkan dari daerah-daerah sentra produksi ke wilayah IKN secara terukur dan aspek-aspek logistiknya. Itu yang menjadi fokus kami bersama Kepala Dinas Kaltim, Kaltara, Kalsel, dan sebagian Sulawesi sudah duduk bareng menghitung kebutuhannya dan memacu produksinya termasuk nanti pintu pelabuhan pun sudah terukur, ujar Suwandi. Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan soal upaya antisipasi dan adaptasi dampak El Nino di sektor pertanian. Hal tersebut dilakukan untuk mengamankan stok pangan. Ada beberapa cara, salah satunya peningkatan ketersediaan air dengan membangun atau memperbaiki embung, dam parit, sumur dalam, sumur resapan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier serta pompanisasi. Menurut Suwandi, cara pompanisasi termasuk efektif dan bisa ditiru di IKN. Selama ini kami hitung adalah pompanisasi ini efektif. Saya kasih contoh ini supaya ditiru di Kaltim dan IKN di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Itu banyak daerah lahan kering, dia itu swadaya sumur yang di sawah untuk dipompa, itu 23.000 unit 1 unit bisa melayani 1 hektare atau 1/2 hektare, ungkapnya. Selanjutnya, di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur juga memiliki 17.000 sumur submersible di lahan irigasi non-teknis dan tada hujan sehingga dapat bertanam hingga IP 300. Di Ngawi itu ada sumur submersible kedalaman 60 meter, tinggi masuk pompanya 20 meter itu jumlahnya 17.000. Kami mendatanya dari PLN yang kabelnya masuk ke sawah untuk pompanya menggerakkan, jadi, kalau kita berjalan dari Solo ke Surabaya kira kanan jalan itu sawah, di tengah sawah ada kabel listrik, itu pasti sumur daerah lahan kering, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Presiden Maruf Amin juga telah meresmikan kawasan pangan Nusantara, KPN, yang berlokasi di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu 4 Oktober. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menanam perdana tanaman durian varietas MK Hortimart di KPN.
Ia mengharapkan KPN yang memiliki luas sekitar 1.124 hektar tersebut dapat menjadi penyangga IKN pada ketahanan sektor pangan.